Terjerat cinta duda. Bab 28. Memberikan pelajaran. Pikiranmu uang saja, terserah kamulah. Kalau terjadi apa-apa jangan mengadu padaku, kesal Pak Bahtiar. Kenapa harus mengadu pada ayah? Orang Peter kaya raya kok bisa beli apapun pakai uang? Omel Mama Dina membuat Pak Bahtiar menggeleng kepala lalu pergi. Istri dan anak sambungnya itu persis sama. Mereka klop dengan pemikiran mereka berdua. Dia tidak mau tahu lagi tentang Erla saat ini. Tahan dia dan sekap jangan sampai dia lolos. Aku akan segera ke sana, ujar Ben saat mendengar kabar dari anak buahnya kalau sudah menemukan si penabrak sang istri. Ben bergegas pergi karena ingin segera menghajar orangnya. Mas mau kemana? Tanya Nia heran karena Ben buru-buru. Sayang ada yang harus aku kerjakan segera, aku berangkat dulu ya, kamu di rumah saja jangan kemana-mana, pesa Ben dan dianggupi Nia patuh. Tak biasanya suaminya ini sangat buru-buru mungkin saja sedang banyak pekerjaan pikir Nia. Mobil Ben melaju kencang ke arah yang sudah dikirimkan oleh anak buahnya. Mas bagaimana jika kamu menyewa pembantu? Usul Erla dia tidak bisa melayani Peter di tempat tidur dan juga mengurus apartemennya karena memang Erla sudah terbiasa manja. Kenapa harus pembantu? Ini apartemen kecil lah, kamu bisa sendirilah di sini. Kalau ada pembantu justru kita tidak akan bebas terkadang aku ingin bermain di luar, di dapur bahkan di balkon jika ada orang lain malah tidak leluasa, jelas Peter. Tapi aku lelah mas jika mengurus ini sendirian, aku ingin shopping, ke salon dan melayanimu di tempat tidur saja bukan menjadi babu begini, protes Erla. Jangan manja, biasakan dirimu untuk melakukan semuanya. Mas aku ini istrimu. Bentak Erla. Jadi kalau kau istriku tidak mau melakukan pekerjaan rumah, kamu tahu aku sudah bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupmu dan sekarang kau banyak pinta, jangan buat aku muak Erla, balas Peter tak kalah membentak membuat Erla terdiam. Ada sisi yang tidak diketahui Erla dari sang suami mungkin karena memang tak mengenal Peter lebih dalam lagi. Mas kau membentakku. Ujar Erla tak percaya karena selama ini Peter selalu bersikap baik padanya. Aku bisa membentak siapa saja Erla bahkan kamu sekalipun jika emosiku dipancing. Erla menghentak kakinya lalu masuk ke dalam kamar dan mengurung diri, selama ini apa yang dia mau selalu didapatnya, apa yang dia lakukan selalu benar di matanya, Erla orang yang selalu ingin diprioritaskan tapi dia tidak pernah memikirkan perasaan orang lain. Peter melemparkan sendok dan garpunya di atas meja lalu segera pergi, kali ini dia tidak akan menampakkan taring tajamnya karena masih ada pekerjaan untuk mencari ambar yang paling utama, biarkan saja Erla dengan kemarahannya terlebih dahulu. Buff. Siapa yang membayarmu? Tanya Ben setelah melayangkan tinjunya. Siapa? Bentak Ben karena lelaki ini tidak kunjung menjawab. Jadi kau anjing peliharaan yang sangat baik dan patuh pada majikanmu hingga kau tidak mau mengaku. Oke, aku akan menyiksamu sampai mati, ancam Ben. Siram dia dan lepaskan satu persatu kukunya dari jari tangannya itu. Jika tidak juga mengaku patahkan kakinya, perintah Ben. Lelaki itu sudah penuh dengan darah dan disiram beberapa kali dengan air hingga terasa perih. Ah! Teriaknya. Katakan saja daripada kau tersiksa, ujar salah satu anak buah Ben. Tidak. Kekehnya membuat salah satu anak buah Ben menarik ujung kukunya hingga terlepas. Ah! Sakit, ringisnya. Kau masih bertahan dengan tuanmu. Baik, tolong lepaskan aku akan mengatakannya. Cepat katakan jangan banyak berpikir. Ambar. Ambar yang memerintahkanku membunuh istrimu, ujarnya membuat Ben mengepalkan tangan kesal karena sudah pasti Ambar yang akan menjadi kambing hitamnya sesuai dengan cerita Ambar. Plak. Satu tamparan melayang di pipi lelaki itu. Kau berani bermain-main denganku.
Setelah kalian lepaskan semua kukunya, cari keluarganya dan bunuh satu persatu, perintah Ben membuat lelaki itu ketakutan. Ben hendak bergerak pergi tetapi lelaki itu berteriak. Peter. Peter yang menginginkan kematian istrimu, pekiknya membuat Ben menarik sudut bibirnya kecil. Ancamannya ternyata berhasil, Ben membisikkan sesuatu pada anak buahnya lalu pergi. Lepaskan aku. Lepas, teriak lelaki itu. Kali ini Ben benar-benar sudah bisa membuat keputusan, dia akan menghancurkan Peter terlebih dahulu. Untuk kerjasama yang ditawarkan perusahaan Peter semuanya akan dibatalkan oleh Ben lalu dia ingin meminta pada Dahmi untuk rahasia perusahaan Peter. Jika Dahmi mau membantunya perusahaan Peter akan segera bangkrut dan dia akan dijebloskan ke penjara dengan kasus penganiayaan terhadap Ambar. Terima kasih atas jamuannya Pak, saya benar-benar tidak menyangka seorang Pak Ben pengusaha besar bisa makan bersama kami. Jangan terlalu berlebihan, saya juga manusia biasa, ucap Ben. Nia dan Sheila sudah mulai akrab dengan perbincangan mereka apalagi Sheila memang ramah dan Nia baik membuat mereka lebih klop lagi. Setelah makan malam Nia mengajak Sheila untuk duduk di ruang keluarga bermain bersama Juna sedangkan Dahmi dan Ben sengaja duduk berdua, Ben ingin membicarakan sesuatu yang serius. Saya ingin kamu membantu saya Dahmi, ujar Ben mengutarakan maksudnya. Maksud Bapak? Tanya Dahmi tidak mengerti karena dia tidak tertarik jika bekerja di kantor Ben, dia sudah berjanji pada papanya untuk memajukan kantor. Saya ingin menghancurkan hidup Peter bahkan di titik terakhirnya. Dahmi terkejut dengan pernyataan Ben. Kenapa? Ben menceritakan kalau Peterlah dalang di balik kecelakaan yang menimpa Nia dan Sheila tempo hari. Dahmi sangat terkejut mendengar cerita Ben. Apa motifnya Pak? Bukannya kalian bekerja sama selama ini? Saya rasa tidak ada yang merasa dirugikan dengan kerjasama perusahaan kalian. Ambar. Ambar istri Peter adalah mantan istri saya dan dia tidak suka karena Ambar menemui saya meminta perlindungan. Maksudnya? Ambar mengatakan kalau Peter cemburu pada saya jadi gelap mata mencelakai istri saya. Anda percaya? Ya, saya rasa itu bisa saja terjadi mengingat Peter saat ini menikahi Erla untuk membalas dendam pada Ambar, jawab Ben membuat Dahmi mengingat kembali tentang Erla yang mengkhianatinya dengan Peter. Bagaimana, kamu bersedia membantuku? Tanya Ben. Saya ingin hidup damai Pak tanpa gangguan karena saya tidak ingin memiliki dendam dengan siapapun, jawab Dahmi yang memang sudah berjanji pada Sheila untuk hidup bersama. Mereka tidak ingin lagi ada cerita lama. Ben sedikit kecewa dengan tanggapan Dahmi. Saya tidak bisa memaksa jika itu keputusanmu. Tapi saya bisa memberikan beberapa salinan tentang perusahaan Peter dan Anda pelajari sendiri di mana kelemahannya tanpa melibatkan saya langsung karena saya tidak ingin ada kaitannya dengan Peter apalagi Erla. Saya sudah bahagia hidup bersama Sheila, jawab Dahmi lagi membuat Ben tersenyum kecil masih ada harapan untuk membuat Peter jatuh. Terima kasih Dahmi, saya berhutang banyak pada kamu. Anggap saja ini penebus dosa saya dengan Nia tempo hari dan saat ini saya benar-benar sudah melupakan Nia. Sekali lagi terima kasih, saya harap kamu tidak pernah bosan mampir ke sini. Pasti. Jika ada undangan selanjutnya kami pasti akan datang dengan senang hati. Oh ya untuk tawaran Anda tempo hari apa masih berlaku Pak? Tanya Dahmi. Tawaran yang mana? Kerja. Hahaha, apakah kamu mau pindah ke kantorku? Bukan untuk saya tapi untuk kakak ipar saya, OB pun tidak masalah. Bisa, datang saja bawa CV-nya dan langsung akan diinterview. Terima kasih Pak, sekali lagi terima kasih. Saya yang seharusnya berterima kasih pada kalian karena sudah banyak membantu saya mulai dari istri saya dan tentang Peter, kamu beruntung dapat istri seperti Sheila baik hati, puji Ben. Benar Pak,
Dia yang merubah dunia saya, dia bisa mengerti akan keadaan saya itu yang membuat saya nyaman bersama dia meskipun kami tidak bergelimang harta tapi kami tenang. Kami saling mencintai, aku Dahmi dan diangguki Ben pelan dia suka dengan Dahmi yang sekarang rendah hati daripada dulu saat bersama Erla. Meskipun Erla adik iparnya tapi Ben lebih mendukung Dahmi bersama Sela pengaruh baik dari perempuan itu sangat kuat menurut Ben. Berbincang tanpa lelah membuat mereka larut hingga waktu yang terus berputar tidak terasa. Sudah pukul 23 WIB membuat Sela menguap. Bumil itu mulai merasakan kantuk yang sedikit berat. Kalau begitu kami pamit dulu ya Pak, sudah malam. Iya keasikan ngobrol sama Mbak Nia jadi lupa waktu ya. Sering-sering main ke sini Sel nanti aku ajari yang lainnya ya. Ajarkan apa sayang? Tanya Dahmi pada Sela. Kepo deh, urusan wanita, sahut Nia dan diangguki Sela membuat Dahmi dan Ben saling pandang. Nggak boleh tahu mas, jawab Sela mengiyakan. Biar jadi urusan perempuan Dahmi, kita tunggu hasilnya aja, ujar Ben dan diiringi tawa mereka. Sungguh harmonis keluarga ini membuat sejuk hati siapapun yang berada di tengah-tengah mereka. Aku pulang dulu ya mbak lain kali aku mampir sendiri deh ke sini, tapi beneran ya dikasih pelajaran yang lain. Iya, tenang aja, jawab Nia tersenyum manis sambil cipika-cipiki pada Sela. Setelah berpamitan mereka segera pulang Nia dan Ben mengantarkan mereka sampai ke depan gerbang rumah. Masuk sayang sudah malam, ajak Ben merangkul pinggang Nia dan mencium pipi istrinya ini. Apa sayang yang kalian bicarakan tadi kayaknya seru? Tanya Dahmi. Urusan perempuan mas. Masa? Aku nggak boleh tahu. Aku suamimu loh, sayang nggak boleh rahasia gitu. Iya masalah perempuan, masak-memasak, Mbak Nia suka masak dan nanti dia akan mengajarkanku. Hanya itu. Kepo deh kamu mas. Pasti masih ada lagi yang lain, nggak mungkin bahas masa ketawanya sampai kedengaran gitu. Malu mas, udah nggak usah dibahas aku mau tidur, elak Sela sambil menarik selimutnya dan membelakangi Dahmi karena posisi miring membuatnya nyaman dengan perut besar saat ini. Dahmi mendekatkan tubuhnya pada Sela lalu memeluk perempuan yang dia cintai ini dari belakang membuat Sela memejamkan matanya. Sayang, kamu nggak kepengen apa? Tanya Dahmi sambil mencium tengkuk sang istri. Pengen apa? Jawab Sela masih memejamkan matanya berusaha untuk tidur. Itu dedeknya pengen dijenguk, rayu Dahmi membuat Sela menghela nafas panjang dari tadi dia mati-matian menahan hasratnya karena malu. Tadi Nia bercerita tentang cara bercinta aman saat hamil besar karena dulu dia sering mempraktekkannya bersama Ben tanpa menyakiti calon anak mereka. Sela membalikkan tubuhnya menghadap sang suami. Boleh ya sayang, sebentar saja, bujuk Dahmi dan diangguki Sela malu-malu. Dahmi benar-benar memperlakukan Sela dengan lembut dia tak ingin istrinya ini merasa sakit. Kenapa belum juga bertemu kemana perginya perempuan sialan itu, kesal Merpeter. Awas saja kamu Ambar jika bertemu akan aku patahkan kakimu agar tidak bisa lagi lari dariku, gumamnya kesal. Klek, Erla. Mas kenapa kamu tidak pulang semalam, kamu menginap di tempat Ambar. Tanya Erla kesal karena dari pagi setelah mereka bertengkar Peter tidak pulang. Kamu tahu sendiri kalau aku masih punya Ambar kan, kenapa kamu seolah ingin mengekangku? Bukan begitu, aku ingin menagih janjimu untuk liburan. Sabar, aku masih ada urusan Erla. Mas kapan urusanmu akan selesai, selalu saja mementingkan perusahaan. Kamu tahu sendiri kan Dahmi sudah berhenti bekerja dan aku harus mencari gantinya, itu tidak mudah Erla apalagi Dahmi mengetahui semua tentang keuanganku bahkan perusahaan ini jadi aku harus bisa menghandle sendiri sekarang sampai ada yang benar-benar bisa menggantikan posisi Dahmi. Mana sekarang karyawanku banyak cuti nggak jelas buat aku pusing, jelas Peter.
Aku nggak mau tahu mas, aku maunya liburan keliling Eropa. Kalau kamu tidak mau ya aku sendiri saja. Terserah kamu, kalau memang mau pergi silahkan, aku tidak menanggung biayamu. Mas, kamu itu suamiku. Ya benar, tapi bukan berarti aku lebih mementingkan kamu daripada perusahaanku. Aku tidak mau bangkrut hanya karena kamu. Terserah kamu mas. Aku capek berdebat terus, kalau tahu begini lebih baik tidak menikah. Ketus Erla membuat Merpeter geram. Dia tidak bisa diinjak-injak oleh perempuan apalagi istrinya, sedangkan Ambar mendatangi Ben saja membuatnya murka, apalagi perkataan tidak baik Erla. Lalu kamu mau apa? Tanya Merpeter sambil mencengkeram kuat lengan Erla. Mas sakit, kenapa kamu jadi keras begini? Aku bisa lebih dari inilah jika kamu tidak menghargaiku. Mas, lepas. Plak. Satu tamparan dilayangkan Merpeter di pipi Erla membuat Erla meringis. Kamu gila mas, aku ingin istrimu. Bentak Erla. Aku sudah menahan diri untuk tidak keras, tapi kamu selalu memancingku dengan ucapan tidak baik. Jangan salahkan aku jika harus memberikan pelajaran padamu, ucap Merpeter sambil menarik rambut Erla ke belakang dan mengecup istrinya. Ini membuat Erla kesakitan dan kekurangan oksigen. Sekuat tenaga Erla mendorong suaminya itu dan akhirnya terlepas. Gila kamu. Kesal Erla lalu segera pergi meninggalkan kantor Merpeter dengan nafas terengah-engah. Erla tidak menyangka kalau Peter bisa berlaku keras padanya. Dia kira Peter jauh lebih baik dari Dahmi dan penurut, ternyata Erla salah. Peter jauh lebih buruk dari Dahmi, hanya saja lebih kaya raya. Erla memilih pulang ke rumah ibunya. Dia harus menenangkan diri sejenak karena terlalu syok dengan perbuatan Peter padanya. Kau bisa lihat data itu dan datangi perusahaan Garuda Group. Tawarkan mereka kerjasama yang lebih tinggi dari perusahaan Peter agar mereka membatalkan kerjasamanya dan memilih perusahaan kita. Kau datangi semua perusahaan yang ingin bekerja sama dengan Peter, tawarkan keuntungan untuk mereka jauh dari Peter agar tak ada yang menjalin kerjasama dengannya, tapi dengan cara halus tanpa diketahui Peter, jelas Ben pada anak buahnya. Semua yang berhubungan denganmu akan aku putuskan satu persatu Peter. Sudah hidup enak di negaraku malah kau bertingkah dan ingin berkuasa, gumam Ben kesal. Kali ini Ben benar-benar ingin menjatuhkan Peter tanpa ampun, tapi dimulai dari perusahaannya karena jika Peter bangkrut dia tidak akan mampu menyewa pengacara untuk berlawanan dengan Ambar nanti di pengadilan. Tapi Ben juga ingin memberikan Erla pelajaran terlebih dahulu. Dari cerita Ambar, Ben bisa menyimpulkan itu akan terjadi juga pada Erla karena Peter memiliki penyakit seksual dan itu pasti akan berlanjut. Hanya saja Ben juga harus punya bukti kuat agar bisa menjerat Peter lama di penjara. Untuk sekarang biarkan dulu Peter kelabakan dengan perusahaannya dan nanti baru dengan kasus hukumnya. Tumben kamu pulanglah. Mama sudah beberapa kali menghubungimu tapi tidak kamu angkat, ujar Mama Dina. Aku sibuk ma. Sibuk apa? Sibuk menghabiskan uang Peter, tanya Mama Dina sambil tertawa dan dijawab Erla dengan tersenyum kaku. Dia ingin bercerita pada mamanya tapi takut mamanya meminta dia bercerai dari Peter. Jika itu terjadi dia belum dapat apa-apa dari pernikahan ini. Aku ingin tidur sejenak ma. Kamu dari mana? Dari kantor Mas Peter, tapi dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya ma. Aku bosan sendirian di apartemen. Ya sudah ke kamar saja, Mama mau masak dulu untuk makan siang. Ya ma, sahut Erla lalu berjalan cepat ke arah kamarnya. Di dalam kamar dia berpikir bagaimana dia bisa menguasai harta Peter. Setidaknya dia harus mendapatkan rumah dan perhiasan banyak baru dia bisa pergi dari kehidupan lelaki bule itu. Tapi Peter sangat sulit ditaklukkan. Papa bangga padamu saat ini, kau jauh lebih dewasa dan sudah bisa berpikir mana yang baik dan buruk. Kau sudah bisa naik jabatan, ujar Papa Dahmi. Tapi satu pesan Papa, jangan sombong dengan apa yang kau dapati saat ini.
Selalu belajar, jangan pernah bosan untuk mencoba tahu hal yang baru, lanjut Papa Dahmi. Lelaki tua ini sudah percaya dengan anaknya saat ini dan dia berniat akan mengangkat Dahmi sebagai wakil CEO di perusahaannya karena beberapa bulan ini dia melihat perubahan Dahmi yang makin baik. Bahkan sang istri bercerita kalau Dahmi sudah bisa bertanggung jawab pada istrinya Sheila. Mungkin karena peran istri Dahmi juga baik membuat Dahmi jauh lebih baik. Mulai besok kau menduduki wakil CEO. Om Aryo bagaimana Pak? Tanya Dahmi. Meskipun dia bahagia dengan kenaikan jabatannya tapi dia tidak ingin menggeser posisi orang lain. Om Aryo akan resign, dia akan pindah ke Surabaya ikut dengan anaknya di sana, jawab Papa Dahmi. Papa pikir kamulah yang pantas untuk mengambil posisi ini dan Papa mempercayai penuh perusahaan padamu, sekaranglah kamu buktikan kalau kamu bisa memajukan perusahaan Papa. Papa berharap kamu bisa memegang amanah ini dan untuk pengangkatanmu sebagai wakil CEO kita akan mengadakan syukuran kecil-kecilan sekaligus mengenalkan Sheila istrimu pada semua karyawan. Terima kasih Pak, ujar Dahmi dengan tersenyum bahagia. Dia sudah tidak sabar memberikan kejutan ini pada Sheila. Mungkin ini buah kesabaran sang istri yang membuat Dahmi bisa sukses. Sayang, perusahaan akan mengadakan syukuran kecil-kecilan dan kamu harus datang menemaniku. Buat apa Mas? Ulang tahun perusahaan atau Papa? Tanya Sheila. Buat aku. Buat Mas. Tanya Sheila semakin bingung. Ya sayang, Papa mengangkat aku sebagai wakil CEO, dan aku rasa kamu tidak perlu lagi bekerja, aku sanggup menghidupi kamu dan anak kita nanti. Papa sudah memberikan kepercayaannya padaku sayang. Maksud Mas? Aku tidak ingin kamu bekerja di perusahaan Peter lagi sayang, aku ingin kamu menjadi istri dan ibu untukku dan anak kita di rumah. Tapi Mas, aku tahu yang kamu takutkan sayang, tapi saat ini sudah berbeda. Papa sudah memberikan aku tanggung jawab dan sepertinya untuk kehidupan kita ke depannya akan lebih baik. Jadi aku mohon kamu di rumah saja ya, aku tidak ingin kamu lelah bekerja, cukup aku yang kerja sayang, jelas Dahmi. Mas tidak keberatan menghidupi kami nantinya. Aku takut Mas bosan. Sayang, aku tidak akan keberatan dan itu memang tanggung jawabku, jadi tolong biarkan aku menjadi suami dan ayah yang bertanggung jawab pada kalian. Mohon. Dahmi menggenggam tangan Sheila berharap istrinya ini percaya kepadanya. Sheila menghela nafas panjang dan mengangguk pelan, mungkin ini keputusan yang terbaik dari Tuhan. Meskipun Sheila berat, dia harus menghargai keputusan Dahmi sebagai suaminya, dia harus memberikan kesempatan pada suaminya ini. Terima kasih sayang, aku cinta padamu, ujar Dahmi tersenyum dan mencium pipi Sheila gemas. Gimana kabar Mbak Dea sayang, sudah ke kantor Pak Ben? Tanya Dahmi. Sudah. Lalu, ya diterima Mas, kalau memang aku tidak boleh bekerja lagi, Nisa ditinggal di sini saja Mas untuk menemaniku biar Mbak Dea bisa fokus bekerja. Boleh, tapi aku sedikit takut kalau si Heru itu datang lagi sayang. Nanti alasannya mau lihat Nisa padahal kamu. Terus gimana Mas? Aku kasihan juga kalau Mbak Dea kerja Nisa dititip. Nanti aku pasang CCTV saja sayang biar bisa mengawasi kamu tiap waktu, setidaknya membuat aku lega. Kalau Mas tidak keberatan aku sih oke aja. Untuk kamu tidak ada yang membuatku keberatan sayang, kalau ada Nisa setidaknya kamu tidak bosan, ada teman untuk berceloteh. Iya Mas, Nisa kan sedang bawel-bawelnya, terima kasih ya Mas, kamu sangat mengerti aku. Ya sayang, aku juga terima kasih kamu sudah mau setia menemani aku dari susah dan senang, kamu memang istri terbaik dan paling aku cinta. Gombal. Kok gombal sih, memang bener loh sayang. Udah ah, entar aku nggak bisa tidur lagi dipuji mulu. Mas mau makan atau mandi dulu, udah sore ini. Dimandiin boleh. Jangan aneh-aneh deh Mas, ini udah mau maghrib, sana bau.
Kalau nanti malam boleh sebagai hadiah naik pangkat sayang, bujuk Dahmi sambil mengelus perut Sela. Nggak naik pangkat juga biasa juga mas. Udah sana mandi keburu maghrib, usir Sela mendorong pelan tubuh sang suami. Iya. Iya tapi janji ya malam nanti. Sana mas, mandi dulu, ujar Sela membelahkan matanya galak membuat Dahmi tertawa kecil lalu mengecup sekilas Sela dan masuk ke dalam kamar mandi segera takut sang istri marah sedangkan Sela menggelengkan kepalanya pelan melihat tingkah sang suami. Sela bersyukur karena kehidupannya dan Dahmi makin hari semakin membaik dan mertuanya pun sering menghubungi Sela meskipun hanya sekedar menanyakan kabar tapi Sela sudah bahagia dia merasa memiliki ibu kembali. Bersambung.